Hai Beb, Eda-edaku, kalian harus dengar. Kalau ada istilah ataupun film, ipar adalah maut, ini justru kamu akan di luar nalar dan di luar akal sehat kamu. Jadi kamu kalau mungkin di sekitaran Sumut ataupun di sekitaran Medan tinggal, pasti mungkin pernah lewat di beranda ataupun FYP di tempat kamu, kasus di mana seorang anak yang lagi speak up di dalam mobil, di mana ada ketidakbenaran ataupun kecurangan dari pihak oknum suatu bank pemerintah di Indonesia. Nah, di mana di situ orang tuanya yang membayar angsuran pinjaman dari bank tersebut hampir berapa tahun ya? Kalau nggak salah hampir 10 tahunan gitu ya, dengan nominal yang lumayan besar yang kurang lebih sampai dengan 2M, itu dimana suami dari ataupun bapaknya itu sudah almarhum, tapi ibunya lah yang melanjutkan angsurannya tapi tidak mendapatkan surat gadaian dari bank tersebut setelah lunas. Kalian tahu nggak? Aku tidak bahas sekarang proses kecurangan ataupun ketidakbenaran dari oknum bank tersebut. Justru yang aku bahas di sini adalah itu kasusnya. Kalian tahu nggak? Apa? Aku jumpa langsung di tempat ini, di tempat aku lagi berwisata semalam. Dia sendirian nyelam entok, kenal sama aku, menyapa aku. Udah. Dia rupanya kenal sama Entok dan menjelaskan bahwa dia sudah mendm Entok untuk meminta bantuan menyuarakan kasus tersebut. Nah, Entok tidak bahas nih kasusnya karena kan lebih penting lagi aku mensuarakan hal ini karena hal ini lebih sering dialami sama seluruh mama-mama Indonesia. Apa itu Ratu? Yaitu ART. Jadi bapak mereka ini sampai bisa menzolimi mamanya, sementara dia sebenarnya cinta banget nih sama mamanya ya. Si bapak ini sama istrinya cinta sekali, sampai hampir-hampir mau memetong tangannya gara-gara sudah kalap meng-KDRT si mamanya. Tapi kalian tahu nggak sebabnya apa? Disebabkan karena ART tersebut. ART tersebut ini jumlahnya 4 orang. Jadi dari salah satu ART-nya ini yang sudah bekerja lama sama mereka, sudah dianggap adik, sudah dianggap saudara, ternyata itu adalah istri kedua bapak mereka. Dan sadisnya sudah memiliki sampai dengan kurang lebih 3 orang anak. Nah, gara-gara itulah bapaknya itu sampai harus habis-habisan menggadaikan rumah untuk menghidupin si pelakor tersebut. Jadi bapaknya ini sebenarnya tipikal suami yang sayang banget sama istri. Sampai istrinya itu dikasih 4 ART supaya tidak capek, supaya nggak ngurusin kebersihan rumah tangga. Tugasnya hanya melahirkan sampai memiliki 10 orang anak. Tidak boleh KB, saking cintanya si suami. Tapi pada akhirnya bisa jadi seperti itu karena apa? Ya kan? Karena si perempuan tadi, karena si ART tadi. Jadi si ART tadi pun tidak ingin melewatkan kesempatan memiliki suami yang penyayang ya, yang tajir, berduit ya, sampai akhirnya mengambil si majikan. Si majikan ini ataupun si bapak dari anak yang korban ini ataupun suami ibu ini tergolong suami yang bertanggung jawab. Jadi 10 orang anaknya itu, sebagaimana informasi dari dia semalam jumpa itu, semua dimewahin, dikasih mobil, dibiayain, dikuliahin, dikasih kasih sayang. Tapi pada akhirnya sampai berani KDRT sama istrinya gara-gara dia katanya sesuai dengan informasi si anak ya. Aku hanya bicara sesuai dengan informasi si anak. Jadi sampai dia mau memotong tangannya gara-gara sudah KDRT sama mamanya, karena alasannya saat itu dia menengok si mama adalah berbentuk B2 ya, berbentuk B2, makanya dia sampai tega memukulin meng-KDRT sampai si babak belur seperti itu, sampai sudah sempat ada peng-LP-an dari pihak si
ibu ya ataupun pihak si mamanya dibantu dengan adiknya untuk meng-LP-kan si bapak karena sudah luar biasa meng-KDRT saat itu, dan itu sekali seumur hidup. Dari 10 orang anak baru sekali itu, tapi semenjak mengenal si ART tersebut. Jadi di sini titik permasalahannya adalah hati-hati juga kalau buat kamu yang punya ART. Ya, dibilang cantik ya nggak cantik, dibilang berpotensi nggak berpotensi, tapi ternyata bisa sampai punya 3 orang anak dan jadi penghancur rumah tangga, sampai mamanya sudah meninggal pun disusahkan sama mereka berdua yang sudah berselingkuh, harus membayari hutang bank dari si bapak. Kalau enggak rumah itu akan bisa diambil sama pihak bank. Ngeri kan? Jadi hati-hati kalau punya ART ya. Jadi carilah ART itu ya pintar-pintar lah, dibilang nanti nggak harus yang muda, yang tua pun kalau memang mau jahat aja, ya kan. Jadi di sini aku teringat nih bahwa kalau film ipar adalah maut nggak selamanya, tapi aku agak ngeri nih mau bilang pembantu karena nggak bisa, itu sesuatu hal yang bisa entok bisa bilang nggak pernah entok ucapkan, entok lebih sebutkannya mbak, ART ataupun orang penolong. Tapi kali ini untuk kasus yang seperti ini supaya kita lebih hati-hati adalah aku harus berkata pembantu adalah maut.